Hai, jadi hari ini sama Bang Vasco. Kenapa sih namanya Macan Idealis, Bang? Nih gue buka dikit boleh nggak? Boleh. Ini nggak tahu sih boleh dikasih tau apa enggak nih ke netizen, tapi kan di Sherlock ya. Terus nama lokasinya tuh. Hai, jadi hari ini sama Bang Vasco atau yang kalian tahu YouTube channelnya itu Macan Idealis. Macan Idealis. Nah, Rana langsung mau nanya aja Bang, Anda punya beberapa pertanyaan buat Abang. Pertanyaan pertama yang pasti orang kepo deh Bang, kenapa sih namanya Macan Idealis Bang? Nih gue buka dikit boleh nggak? Boleh. Karena suku gue si Kumbang. Jadi karena itu macan ya? Macan, suku kita si Kumbang. Kita orang Minang kan suku ini jadi sebuah apa ya, karakter ya. Dan gue sendiri suka dengan karakter seekor macan itu memang ya gue hobi macan lah. Sio juga sio macan. Soalnya memang bicara hidup gue banyak macan yang berdatangan gitu kan. Jadi nggak tahu sih boleh dikasih tau apa enggak nih ke netizen, tapi kan di Sherlock ya. Terus nama lokasinya tuh. Datang semua. Iya. Lucu banget. Terus oke Bang, pertanyaan kedua nih kan, YouTube channel Bang Macan Idealis. YouTube channel Rena nih keluarga Basko nih Bang. Tentang keluarga, Abang punya nggak sih satu kata dari Abang tentang gimana sih keluarga menurut Abang? Keluarga itu nomor satu ya Ren ya. Kalau gue pribadi ya, sampai sekarang itu juga makanya tadi gue tekankan ke gue tanya ke Babe waktu itu. Kalau beliau kan dipanggil di netizen Babe tuh, Babe manggil beliau ya. Babe itu semua orang-orang besar itu harus mencintai dan sayang terhadap orang tuanya. Ini pengalaman paling menarik Ren. Jadi gini, kenapa akhirnya gue sangat mencintai orang tua gue di saat pertama kali gue melahirkan anak, bukan istri gue mendapatkan seorang anak. Itu akhirnya gue tahu sayangnya orang tua kepada anak tuh kayak gimana sih. Sayang ini kan rasa soal rasa ini kita nggak bisa ceritakan ya. Oh gini sayangnya orang tua kita sama kita ya. Nah disitulah mulai di saat anak gue lahir yang pertama, itu yang bikin gue makin lebih sayang lagi sama orang tua gue. Itu keluarga harus nomor satu. Nah belajar sama Babe juga tuh. Babe sepenting-pentingnya dia rapat, kalau nyokap manggil tinggalin semuanya. Emang iya. Iya kan? Bahwa ibu itu nomor satu, orang tua itu nomor satu. Terus ada punya pertanyaan ketiga ya berarti ini. Bang, kalau Abang disuruh milih, dikasih dua pilihan. Abang mengabdi di luar kota, ya anggaplah dengan jabatan tinggi gitu Bang ya. Atau Abang pulang ke kampung dan membangun kampung dari awal lagi. Abang milih yang mana? Kita besar di luar, kembali ke kampung untuk memperkuat dan mengembalikan citra dan kejayaan lagi Minangkabau. Bangun lagi kampung seperti ya. Pokoknya harus belajar banyak sama Babe deh. Babe Basko. Itu harus dipelajarin tuh. Bangun kampung tuh Bang ya. Iya. Nah terus Rena gara-gara ngebahas ini ternyata aja pengen nanya di sama Abang. Kayak ada nggak sih satu hal di dunia ini yang pengen Abang capai, tapi Bang belum capai nih. Apa sih itu Bang kira-kira, ada nggak? Gini, kalau gue pribadi Ren ya, ada biasanya orang ngelihat di dunia itu apa sih, harta, tahta, wanita ya. Gue lebih memilih untuk mengejar tahta karena untuk kebermanfaatan kita terhadap sekeliling kita, terhadap manusia. Ini gue pribadi ya, akan bisa lebih bermanfaat apabila kita memiliki sebuah kekuasaan. Ada orang yang memang bermanfaat misalnya dengan sebuah hartanya gitu ya. Tapi buat gue pribadi, di saat gue punya kekuasaan, gue justru bisa lebih bermanfaat. Misalnya contohnya, kita bisa menggiring, oke, arahkan anggaran di situ untuk di kampung ini, tak bangunlah jalan. Kalau kantong gue mana bisa gitu. Tapi dengan kekuasaan kita bisa begitu gitu kan. Oke, kita bantu sana, bangun masjid di Sinan gitu kan. Bangun di situ. Bangun program ini kita alihkan, dengan kekuasaan lah kita bisa akhirnya lebih bermanfaat buat manusia. Tapi kekuasaan yang Abang inginkan juga demi kepentingan bersama ya Bang, bukan karena ada orang yang pengen kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri gitu kan. Iya. Kalau buat diri gue sendiri ya segini aja, makan gue itu doang juga kok, nggak yang gimana-gimana. Nah, tadi Abang ngomong bangun masjid di Sinan, itu kan bahasa Padang banget tuh. Karena memiliki Bang satu quotes atau satu kata-kata dari Abang buat netizen keluarga Basko, tapi dalam bahasa Minang Bang. Baraja kanan mandang, mancontoh kanan sudah. Jadi banyak kita harus terus hidup kita ini belajar terus kepada orang-orang yang memang sudah menjalani proses itu semua.
gali terus prosesnya, jangan cuma melihat hasilnya sekarang kayak gimana. Karena kadang-kadang kita sebagai generasi milenial dan Gen Z ini melihatnya, oh orang ini pas lagi gedenya aja. Iya, Lu nggak tahu gimana perjuangan dia bisa jadi kayak gini. Nah, itu lo harus lu pelajarin. Itu bener Bang, karena banyak netizen yang kayak cuman lihat satu TikTok, pamer, ngata-ngatain tuh kan. Kalau dia nggak tahu itu tuh orang tuh dari atas awal tuh kayak gimana, berjuangnya seperti apa. Karena emang membenci tuh gampang banget ya ngetik tuh orang kadang, jadi tanpa cari tahu dulu kayak gitu. Jadi kan mesti tahu historinya dulu sebelum ngatain orang yang sudah terbentuk sekarang. Itu tuh penting tuh berarti Proses ya Ren ya. Enaknya manggil Uda atau manggil Abang ya? Udah salah. Udah. Sama-sama orang Minang kan? Iya. Nanti mungkin Rena minta diajarin bahasa Minang kali ya sama Uda Faston nih. Makasih Bang udah. Thank you Ren, thank you udah mampir ya. Thank you banget. Thank you udah mampir. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku. Terus komen di bawah kira-kira kita mau nanya-nanya siapa lagi nih toko-toko Minang yang seru. Iya, keren. Makasih banget. Assalamualaikum.